Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baiklah, perkenalkan dulu, perkenalan diri. Saya selaku moderator Muhammad Yofi Sidki. Ya, dari tim talk show saya sendiri, narasumber sudah hadir 3 orang, yaitu Muhammad Firas Afif, C1C020162, Widya Dwi S, NPM C1C020168, Deni Rahmawati, C1C0222. Ya baiklah, kami di sini akan membahas isu hangat. Isu hangat yaitu bab 2. Nah, di sini saya akan memulai pertanyaan pertama sekali kepada Muhammad Firas Afif nih. Menurut Firas, apa arti dari akun itu sendiri? Kepada Firas Afif dipersilahkan waktunya. Oke, baiklah. Terima kasih Muhammad Yofi atas pertanyaannya. Saya akan jawab. Apa itu akun? Akun adalah tempat di mana pengaruh dari suatu transaksi keuangan akan dicatat. Misalnya ketika ada akun beban, dia dicatat di akun beban dan akun itu punya kodenya masing-masing. Misalnya kode akun beban 101 dan seterusnya. Mungkin cukup jelas dari saya. Oke, baik. Akun seperti Firas tadi adalah tempat di mana pengaruh suatu transaksi ya? Benar. Ya. Oke, baiklah. Maksud dari bertambah dan berkurangnya aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan atau biaya itu apa ya? Kepada Widya Dwi S, dipersilakan waktunya. Baiklah, saya akan menjawab. Maksud dari bertambah dan berkurangnya aset, kewajiban, kuitas, pendapatan atau biaya itu adalah maksudnya itu double entry system, di mana setiap terjadi transaksi dan transaksi itu dicatat, maka setidaknya satu akun didebitkan dan satu akun dikreditkan, dan jumlah pada sisi debit harus selalu sama dengan jumlah pada posisi kredit. Jawaban yang cukup baik dari Widya. Nah, kepada Widya, saudari Widya lagi nih, sebutkan apa saja sih 5 akun utama dalam akuntansi? 5 akun utama, yang pertama kelompok harta, kedua kelompok utang, yang ketiga kelompok modal, yang keempat kelompok pendapatan, dan yang terakhir kelompok beban, dan masing-masing memiliki saldo normal itu sendiri. Baiklah, terima kasih kepada Widya Dwi. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya kepada saudari Deni Rahmawati. Bisa dengar dengan jelas? Iya, bisa. Ya, baiklah. Pertanyaannya adalah apakah dari kelompok saldo normal tadi memiliki saldo normal yang berbeda-beda? Kepada Deni Rahmawati dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya, apakah dari kelompok tadi memiliki saldo normal yang berbeda? Jawabannya iya, jelas sekali. Di mana yang pertama, harta bersaldo normal di debit, di mana bila bertambah di debit, dan bila berkurang di kredit. Yang kedua, utang bersaldo normal di kredit, di mana bila bertambah di kredit, dan bila berkurang di debit. Yang ketiga, modal bersaldo normal di kredit, di mana bila bertambah di kredit dan bila berkurang di debit. Yang keempat, pendapatan bersaldo normal di kredit, di mana bila bertambah di kredit dan bila berkurang di debit. Dan yang terakhir, beban bersaldo normal di debit, di mana bila bertambah di debit dan bila berkurang di kredit. Baiklah, cukup pas menurut saya jawabannya. Baiklah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-7 nih, kepada Muhammad Firas. Apakah dengan melihat akun saja cukup untuk melihat kondisi suatu perusahaan? Pada waktu dan tempat dipersilakan. Jawabannya tidak, karena tidak mungkin kan ketika kita ingin mengetahui sebuah perusahaan tersebut
bagus atau tidak, misalnya untung atau rugi perusahaan tersebut kita hanya melihat dari akun, oh akunnya ABCD gini, kita tidak bisa langsung menjudge bahwasannya perusahaan itu bangkrut. Kita harus melihat laporan keuangannya supaya kita tahu kondisi perusahaan tersebut. Misalnya ketika kita lihat laporan keuangannya itu ternyata baik, ya dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan ini bagus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oh, baiklah. Kepada Saudari Widya, kan Firas Afif tadi menyinggung sedikit nih dari laporan keuangan. Apa sih sebenarnya arti dari laporan keuangan? Kepada Widya, dipersilakan. Baiklah. Menurut saya, laporan keuangan itu adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Dan juga terdapat 5 jenis laporan keuangan menurut standar akuntansi IFRS. Baiklah, kepada Firas bisa diperjelas apa saja sih 5 jenis laporan menurut standar IFRS yang dibilang Widya tadi? Kan ada 5 kan yang standar akuntansi IFRS. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Terus yang kedua itu adalah laporan perubahan modal. Terus yang ketiga laporan posisi keuangan. Yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima itu adalah catatan atas laporan keuangan. Oh, jadi seperti itu. Baiklah. Pada pertanyaan 10 ini kita berikan kepada Deni Rahmawati. Wah, dari apa yang dijelaskan oleh Muhammad Firas, berarti tampaknya laporan laba rugi menghitung laba perusahaan ya? Pada Deni dipersilahkan. Ya, jadi laporan laba rugi ini menghitung laba perusahaan, di mana laporan ini sendiri memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kerugian ataupun mengalami keuntungan dalam satu periode keuangan. Selain itu, laporan ini juga untuk mengetahui pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan menjadi evaluasi bagi manajemen perusahaan. Baiklah, kepada Deni lagi nih pertanyaannya. Sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penjurnalan suatu transaksi. Kepada Deni, dipersilakan. Jadi, saat kita melakukan penjurnalan itu, terdapat langkah-langkah yang harus kita lakukan. Salah satunya yang pertama, membuat tanggal. Terus, membuat nomor bukti, nama akun, debit kredit, isi nama akun sesuai dengan soal, dan isi debit dan kredit sesuai dengan soal. Oh, begitu ya. Jadi pada talk show kali ini kita benar-benar membahas bab 2. Ya, itulah sekiranya dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.